Perkenalkan, nama saya Afan Fajriana, NIM 185211098 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4C. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Part pertama, saya akan mulai membahas tentang Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dalam kredit dan jasa-jasa di lalu lintas keuangan yang operasionalnya itu berprinsip kepada prinsip syariah. Untuk Bank Syariah sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu dalam hal penyaluran dan penghimpunan. Bahasan berikutnya kita akan membahas tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah perjanjian kedua belah pihak di mana penanggung mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung. Mengikatkan diri ini dengan menerima premi asuransi untuk membayar kerugian atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin saja terjadi kepada pihak tertanggung. Atau mungkin timbulnya sesuatu yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada pembahasan ketiga ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil sendiri adalah lembaga sosial yang bukan hanya bergerak di bidang sosial, tapi dia juga berkepentingan di bidang bisnis untuk mencari suatu keuntungan. Yang poin keempat ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini sendiri adalah perdagangan tentang surat berharga atau sekuritas jangka panjang, baik berupa modal sendiri atau berupa utang. Nah, yang dalam kegiatannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Untuk poin yang terakhir ada penggadaian syariah atau rohan. Rohan ini sendiri adalah suatu akad utang piutang. Dalam utang piutang rohan ini sendiri dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai barang jaminan dari utang tersebut. Tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah sendiri ini adalah perdagangan sekuritas atau surat berharga jangka panjang, baik itu berupa modal sendiri ataupun utang, yang dalam prinsip perdagangnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa dan regulasi pasar modal syariah. Meskipun fatwa kurang bersifat mengikat, namun pada pelaksanaannya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Terdapat 17 fatwa MUI yang membahas tentang pasar modal syariah itu sendiri dan 3 fatwa MUI yang menjadi dasar pelaksanaan pasar modal syariah. Yang pertama ada fatwa nomor 20/DSN MUI /4/2001 membahas tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ada fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 yang membahas tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah di dalam pasar modal. Yang ketiga ada fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 yang membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Regulasi pasar modal syariah. Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan perintah langsung sebagai pendukungnya. Khusus regulasi pasar modal syariah terdapat 10 peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Berikut regulasi tentang 10 peraturan pasar modal syariah. Yang pertama ada POJK nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. POJK nomor 16/POJK.04/2015, POJK nomor 17/POJK.04/2015, POJK nomor 18/POJK.04/2015,
POJK nomor 19 garing POJK titik 04 garing 2015, POJK nomor 20 garing POJK titik 04 garing 2015, POJK nomor 30 garing POJK titik 04 garing 2016, POJK nomor 53 garing POJK titik 04 garing 2015, POJK nomor 61 garing POJK titik 04 garing 2015, dan yang terakhir, kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, peraturan nomor 2.K.1, kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Berikutnya ada tahapan pasar modal syariah yang akan disajikan melalui skema yang bersumber dari IDX atau Indonesia Stock Exchange. Produk pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Definisi saham dalam konteks saham syariah merupakan definisi saham dalam peraturan perundang-undangan secara umum dan peraturan OJK lainnya. Ada dua macam saham syariah yang diakui oleh pasar modal syariah. Pertama, saham yang diakui memenuhi kriteria saham syariah sesuai dengan peraturan OJK nomor 35 garing POJK titik 04 garing 2017. Kedua adalah saham yang dicatat sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 garing POJK titik 04 garing 2015. Saham suatu perusahaan dapat dikatakan saham syariah ketika perusahaan tersebut menjual produk yang halal, menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam, dan laporan keuangan tercatat dan terekam dengan jelas. Akad yang digunakan dalam saham syariah adalah akad mudharabah. Produk kedua adalah suku. Suku adalah efek berbentuk sekuritas aset yang memenuhi prinsip syariah Islam. Berdasarkan penerbitnya, suku dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, suku negara. Suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Kedua, suku korporasi adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara atau BUMN. Berdasarkan peraturan OJK nomor 18 garing POJK titik 04 garing 2005 tentang penerbitan dan persyaratan suku. Akad untuk suku ini sendiri juga merupakan akad mudharabah. Suku mudharabah dalam skemanya, emiten menerbitkan suku, lalu investor membeli suku tersebut. Dana yang sudah terkumpul di emiten menjadi dana pembiayaan perusahaan di mana nanti menghasilkan 3 jenis dana. Yang pertama ada dana suku, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Lalu, dana yang didapat investor itu adalah dana suku tersebut. Produk ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan produk keuangan syariah Islam yang memenuhi kaidah-kaidah Islam. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di mana pasar modal apabila akad, cara pengelolaan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip Islam di pasar modal sebagai diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Akad yang dilakukan dalam reksadana syariah ini adalah akad mudharabah mutlaqah. Berikut tadi adalah mengenai
pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.